Puluhan rumah di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan yang rusak akibat diterjang angin kencang hingga Minggu siang kemarin belum seluruhnya diperbaiki. Dari 28 rumah yang rusak, baru sekitar separuhnya yang sudah selesai diperbaiki dan bisa dihuni. Menurut warga, angin kencang itu terjadi pada Kamis petang pekan lalu. Angin kencang muncul bersamaan dengan hujan lebat. Genting rumah banyak yang rontok dan banyak atap asbes tercabut hingga berterbangan terbawa angin. Saat kejadian, warga yang ketakutan memilih berlindung di dalam rumah bersama keluarganya. Kayak angin puting beliung gitulah, pokoknya ya kayak nutup pintu aja orang 3 aja nggak mampu. Itu apa aja yang rusak di rumah kita? Ya genting sama anten. Dan itu panik nggak? Ya panik lah, mau lari ke masjid jauh, mau lari ke tetangga nggak bisa lari. Habis hujan itu terang ya kita bersih-bersih udah. Jadi nginep di rumah sendiri ya? Iya, tapi malamnya itu hujan, tapi masih merasa trauma gitu loh, takut. Rata-rata kalau ini ya cuman genteng yang terbang dan asbes itu, dan ada mungkin salah beberapa yang kayunya sampai patah. Kalau yang mulai diperbaiki mungkin hampir separuh dari 28 itu. 28 ini. Nah, yang lain mungkin bisa berangsur besok kita secara gotong royong. Polres Lampung Selatan kemudian menyalurkan bantuan kepada para korban berupa sembako dan asbes untuk mengganti atap rumah yang rusak. Ya, jadi sore hari ini dari Polres Lampung Selatan hadir ya di tengah-tengah warga di Dusun Wates, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Utara. Ini berkaitan dengan pasca terjadinya angin puting beliung yang menimpa atau terdampak di warga sini. Ya, Polres hadir sedikit berbagi ya di tengah keprihatinan akibat dampak ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk warga masyarakat di sini. Dari data ada 28 ya, ada 28 rumah, ini atapnya yang terangkat ya dari rumah-rumah, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama gotong royong dari warga ini bisa cepat selesai untuk atap diperbaiki. Selain merusak rumah dan kandang ternak, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon. Tidak ada korban jiwa dalam bencana itu, namun total kerugian warga mencapai ratusan juta rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Selain di Lampung Selatan, bencana angin puting beliung pada hari Kamis lalu juga merusak permukiman di 2 kecamatan di Lampung Timur, yakni Kecamatan Raman Utara dan Sukadana. Belasan rumah dan 1 pondok pesantren rusak akibat diterjang angin kencang yang muncul bersamaan dengan hujan lebat. Dan umumnya pada bagian atap asbes karena terbawa angin. Pada Sabtu siang, Pemkab, Polres, dan Kodim Lampung Timur membantu para korban bencana. Mereka memberikan bantuan sembako, material atap berupa asbes, dan bergotong royong memperbaiki rumah para korban. Kami mempunyai tim. Bupati mempunyai tim untuk mencoba membantu menyelesaikan musibah ini agar masyarakat tidak menderita berlarut-larut. Ada beberapa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Korban itu yang rusak itu 13 rumah satu yayasan yang sekarang ini kita amati sekarang ini. Tapi kabarnya tadi ada 1 lagi. Ini total ada 15. Kalau di total secara rupiah berapa tadi kira-kira? 10? 10 juta ini keseluruhan. Kalau kita di total rupiah. Tapi bukan masalah rupiah ya. Kita adalah harapan ini kita tidak terjadi sebenarnya seperti itu. Nah, ini adalah musibah dari datangnya dari Sang Pencipta, kita tidak bisa hindari. Untuk kejadiannya kemarin itu sekitar jam 3:30. Kemarin hari Kamis. Kamis sore. Sebelumnya hujan dulu atau gimana? Pas waktu hujan. Berbarengan dengan hujan deras. Hujan.
Kerugian itu ada berapa sih, Pak? Ada berapa rumah yang kena di sana? Yang kena kalau untuk di dusun 7 itu ada 7 atau 8 rumah kejadiannya. Kalau untuk di sini sendiri ini kan lain dusunnya. Dusunan terjadi di pondok pesantren kemarin. Total semuanya berapa rumah, Pak? Total semua sekitar ada ya 15-14 rumah. Tidak ada korban jiwa pada bencana angin kencang tersebut, namun kerugian para korban totalnya hingga ratusan juta rupiah. Forkopimda Lampung Timur mengimbau warga mewaspadai bencana angin kencang karena saat ini sudah mulai masuk ke musim hujan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Tabrakan dua motor terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang pada Sabtu siang. Seorang petani yang hendak berangkat ke ladang bernama Widianto tewas di lokasi kecelakaan, sedangkan pemotor satunya kritis dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat kedua sepeda motor berada di jalur yang sama, sedang melaju dari arah Unit 2 menuju Kabupaten Mesuji. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di rumah warga, kecelakaan dipicu motor korban Widi hendak belok kemudian tertabrak motor dari arah belakang. Katanya dari belakang itu dia langsung ini ditabrak, Pak? Tabrak. Iya, jadi ya pokoknya langsung itunya meninggal di tempat. Terus bawa kemana? Bawa ke ini ke Medika. Lukanya di mana? Lukanya tuh yang parah. Saya nggak surat jelas sih, lihatnya di kaki sama kalau yang di kepala itu kan memar ya, keluar darah itu. Karena kerasan benturan itu, Pak, ya? Iya. Nama korban siapa sih, Pak? Pak Widi, tetangga saya itu. Pada Minggu siang kemarin korban meninggal sudah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan, sedangkan korban luka masih dirawat di rumah sakit. Kecelakaan ditangani Satlantas Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ya, itu yang langsung kayaknya yang kejadian itu. Penyeludupan 300 kg ganja dari Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni digagalkan petugas narkoba Polres Lampung Selatan. Ratusan kilogram ganja yang dikemas dalam 5 dus besar akan dikirim ke Jakarta melalui jalur darat menggunakan truk ekspedisi pengiriman barang. Ganja kemudian disita dan dibawa ke Mapolres Lampung Selatan. Tidak ada tersangkanya pada kasus ini. Identitas pengirim dan penerima ganja masih dalam penyelidikan. Penggagalan penyelundupan ganja ini hanya satu dari sekian banyak yang telah diungkap Polres Lampung Selatan. Selama 4 bulan terakhir, polisi telah mengungkap 61 kasus dengan jumlah tersangka 79 orang yang berperan sebagai kurir. 3 diantaranya adalah perempuan. Dari puluhan kasus tersebut, polisi menyita 70 kg sabu-sabu, 300 kg ganja, dan 10.000 butir pil ekstasi. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan atau disita, ini sabu sebanyak 70,24 kg, kemudian untuk ganja 301,15 kg, kemudian ekstasi 10.000 butir. Ya, ini dari pengungkapan 61 kasus. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan kasus atau para pelaku ini merupakan pelaku lintas pulau di Indonesia atau lintas provinsi, ada dari Sumatera Utara, kemudian dari Riau, Sumatera Selatan, dengan tujuan juga ini ke Pulau Jawa ya, ada ke Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur. Pemeriksaan polisi mengungkap para tersangka penyelundupan sabu-sabu dan ekstasi merupakan anggota jaringan narkoba internasional. Narkoba berasal dari luar negeri yang akan diselundupkan ke Jawa melalui Sumatera. Sejauh ini, para pengendali bisnis haram tersebut belum terungkap. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Bawaan kami, ya, kami fokus, serius,